Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel Aula Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai skill pertama yang kalian butuhkan untuk mengerjakan structure question agar kalian bisa mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oleh karena itu jangan kemana-mana, terus pantengin video ini, stay tune. Nah, jadi teman-teman kita mulai langsung saja ya pembahasan mengenai structure question. Skill pertama yang kalian butuhkan untuk mengerjakan structure question adalah pastikan kalimat memiliki subjek dan verb. Sebuah kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki subjek dan verb. Nah, jenis masalah yang paling umum ditemui dalam tes TOEFL, yang pertama, kalimat tidak memiliki subjek. Kemudian, kalimat tidak memiliki verb. Yang ketiga, kalimat tidak memiliki subjek dan verb. Yang keempat, kalimat memiliki subjek atau verb tambahan. Nah, subjek sendiri itu apakah? Subjek adalah pelaku kalimat dalam kalimat aktif. Subjek merupakan orang atau hal yang melakukan atau bertanggung jawab atas tindakan dalam kalimat dan biasanya mendahului verb atau kata kerja. Nah, ini contohnya kayak misal nama orang, misal buku, atau mobil, itu termasuk dalam subjek. Jenis subjek yang pertama, subjek bisa berupa kata benda tunggal. Nah, di sini ada contohnya, coffee is delicious. Jadi, di sini coffee ini merupakan kata benda. Jadi, dia merupakan salah satu jenis subjek. Kemudian, kalimat kedua, milk contains calcium. Jadi di sini milk atau susu ini merupakan kata benda ya. Jadi ini termasuk dalam subjek. Kemudian yang kedua jenis subjek itu adalah subjek bisa berupa non-phrase atau frase kata benda. Nah, frase kata benda sendiri adalah sekelompok kata yang diakhiri dengan kata benda. Contohnya yang pertama adalah the book is on the table. Jadi di sini the book adalah contoh dari non-phrase atau frase kata benda yang di sini bertindak sebagai subjek. Kemudian ada yang kedua, contohnya that new red car is John's. Jadi di sini ada frase kata benda. Jadi di sini that new red car ini merupakan subjek. Jadi setelah subjek itu ada verb atau verb itu kata kerja. Ini ya, subjek dulu baru verb. Ini subjek terus ini verb. Nah, subjek di sini bentuknya non-phrase. Ini juga non-phrase. Selanjutnya, verb atau kata kerja berfungsi sebagai predikat dalam bahasa Inggris. Verb mengikuti subjek dalam sebuah kalimat dan pada umumnya menunjukkan tindakan dari suatu kalimat. Jadi contohnya kayak menangis atau cry, tidur atau sleep atau makan, eat. Itu merupakan contoh dari kata kerja. Nah, jenis verb yang pertama, verb dapat terdiri dari satu kata. Nah, di sini contohnya, John drives too fast. Jadi, ini drives ini merupakan kata kerja. Jadi, John ini bertindak sebagai subjek, drives ini bertindak sebagai verb atau kata kerja. Kemudian contoh yang kedua, they had spinach. Jadi di sini had merupakan kata kerja atau verb. Nah, subjeknya adalah they. Jadi subjek selalu diikuti oleh verb. Selanjutnya,
Verb dapat berupa verb phrase atau frase kata kerja. Kalau sebelumnya subjek itu bisa berupa noun phrase. Kalau verb bisa berupa verb phrase. Nah, ini frase kata kerja terdiri dari satu atau lebih auxiliary verb atau kata kerja bantu dan satu main verb atau kata kerja utama. Jadi kata kerja utamanya itu ada satu, sementara kata kerja bantu itu bisa satu atau lebih. Nah, kata kerja bantu selalu mendahului kata kerja utama. Contohnya di sini, John is going to Miami tomorrow. Nah, di sini kita bisa lihat ya, John merupakan subjek. Jadi, verbnya adalah is going, di mana is going ini merupakan verb phrase yang di sini kata kerja bantunya adalah is dan kata kerja utamanya adalah going. Jadi kata kerja bantu dulu baru diikuti dengan kata kerja utama. Kemudian yang kedua contohnya, Jane has been reading that book. Nah, Jane merupakan subjek. Kemudian, has been reading ini berfungsi sebagai verb yang merupakan verb phrase. Jadi, yang menjadi kata kerja bantu ini adalah has dan juga been. Ingat, kata kerja bantu itu boleh satu atau lebih. Nah, kata kerja utama itu selalu satu. Nah, ini di sini ada kata kerja utamanya adalah reading. Nah, tips dan trik dalam skill 1 adalah sebuah kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki setidaknya satu subjek dan satu verb. Jadi, hal pertama yang harus kalian lakukan saat membaca kalimat di bagian structure question dalam tes TOEFL adalah menemukan subjek dan juga verbnya. Ingat tuh ya, jadi kalian harus temukan dulu subjek dan verbnya saat kalian mengerjakan soal TOEFL. Nah, selanjutnya ini adalah contoh-contoh soal yang akan keluar dalam tes TOEFL. Jadi untuk yang pertama ada soal bla 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 was back up for miles on the freeway. Jadi di sini ada was yang berfungsi sebagai verb. Nah, jadi apa yang hilang? Nah, yang hilang adalah subjeknya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah cari di antara jawaban-jawaban ini mana yang termasuk subjek. Nah, yang untuk A, ini yesterday merupakan keterangan waktu, jadi bukan subjek. Untuk yang B, ini in the morning, ini juga keterangan waktu, jadi bukan subjek. Kemudian yang D ini yang cars merupakan subjek, tetapi ini merupakan subjek yang jamak. Jamak itu gimana sih? Jamak itu kalau kata bendanya ada akhiran huruf S begini. Cars, ada S-nya ya. Nah, kalau subjeknya jamak, ini harus diikuti dengan verb yang jamak juga. Nah, sementara kita bisa lihat di sini, dalam soal ini verbnya itu was. Was itu adalah verb yang tunggal, bukan yang jamak. Jadi, harusnya kalau cars, ini diikuti oleh verb were, bukan was. Nah, yang C, traffic, ini subjek dan juga tunggal karena tidak ada akhiran S di sini. Jadi yang betul dalam soal ini adalah jawaban yang C. Kemudian soal selanjutnya adalah bla 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 was ringing continuously for hours. Nah, di sini ada was ringing. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini yang termasuk verb phrase. Was ringing. Jadi ini verb. Terus yang hilang apa? Yang hilang ternyata subjeknya. Jadi kita harus
memilih dari 4 pilihan jawaban ini mana yang subjek. Yang untuk A, loudly ini merupakan kata sifat, bukan subjek. Yang in the morning ini merupakan keterangan waktu, jadi bukan subjek ya. Kemudian yang D, the bells ini subjek, tetapi sama seperti pertanyaan sebelumnya, ini ada akhiran S, jadi ini termasuk subjek yang jamak. Sementara verbnya kan untuk soalnya itu was ringing. Jadi harusnya kalau subjeknya the bells, harusnya bukan was ringing ya, tapi were ringing. Jadi ini salah. Kemudian yang C, the phone, ini merupakan subjek dan juga tunggal. Jadi sesuai ya untuk jawaban ini karena verbnya juga tunggal, jadi subjeknya tunggal. Jadi untuk pertanyaan ini, jawaban yang betul adalah yang C. Selanjutnya, untuk pertanyaan ini adalah engineers bla 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 for work on the new space program. Nah, di sini engineers ini berfungsi sebagai subjek. Kemudian yang hilang adalah verb. Jadi kita harus mencari verb di antara 4 pilihan jawaban. Untuk yang jawaban A, necessary, ini merupakan kata sifat, bukan verb. Kemudian untuk hopefully, ini juga merupakan kata sifat, bukan verb. Untuk yang D, next month, ini merupakan keterangan waktu, bukan verb. Nah, yang B, are needed, ini merupakan satu-satunya verb. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Selanjutnya, newspapers, bla bla bla, every morning and every evening. Jadi di sini newspapers berfungsi sebagai subjek. Nah, yang hilang adalah verb. Jadi kita cari ya di antara 4 jawaban ini mana yang verb. Delivery ini merupakan kata benda, bukan verb ya. Nah, kemudian on time merupakan kata keterangan waktu, jadi bukan verb juga. Regularly ini merupakan keterangan waktu juga, bukan verb. Nah, untuk yang B, are delivered merupakan satu-satunya verb. Jadi, ini beda ya antara yang A, delivery. Kalau delivery itu kata benda, jadi dia bisa sebagai subjek. Sementara are delivered adalah verb. Nah, ini jadi jawaban yang betul adalah B. Selanjutnya, the boy bla 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 going to the movies with a friend. The boy di sini berfungsi sebagai subjek. Kemudian ada verb utama itu going. Jadi karena ada verb utama, kemudian ada subjek, yang hilang apa? Yang hilang adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu. Jadi kita harus cari mana yang termasuk kata kerja bantu. Untuk yang A, ini salah. Kenapa? Karena di jawaban A ada subjek. Subjeknya mana? He. Nah, sementara di soal itu kan udah ada subjek yaitu the boy. Jadi kita nggak perlu ada tambahan subjek he. Kemudian, jadi ini salah ya. Kemudian yang B, sama dengan yang A, ini ada subjek juga. Nah, kita kan nggak butuh tambahan subjek karena sudah ada subjek yaitu the boy. Jadi untuk yang B, he always was, itu tidak benar ya, ini salah. Kemudian selanjutnya yang C, is relaxing, ini juga salah. Kenapa? Karena ada extra verb yang tidak dibutuhkan yaitu relaxing. Jadi di sini kan kita sudah ada verb utama yaitu going. Nah, verb utama ini going. Nah, sedangkan relaxing ini kita tidak butuhkan karena kita sudah punya verb utama. Ingat, verb utama itu hanya satu kata, sementara kata kerja bantu itu bisa 1 atau 2. Kalau di sini is relaxing
relaxingnya ini berfungsi sebagai verb utama. Jadi tidak benar ya. Kemudian yang D ini yang betul karena will be itu merupakan kata kerja bantu. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, the plane bla 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 landing at the airport in 5 minutes. Nah, di sini the plane berfungsi sebagai subjek. Kemudian ada verb utama yaitu landing. Jadi yang kita butuhkan adalah auxiliary verb. Nah, kata kerja bantu. Kita cari nih mana yang termasuk kata kerja bantu. Untuk yang A, it is. Ini salah karena ada subjek yaitu it. Sementara di soal sudah ada subjek yaitu the plane. Jadi kita nggak butuh lagi ada tambahan subjek it. Yang B sama dengan yang A, ada juga subjek yaitu it. Sementara kita kan sudah punya subjek di soal yaitu the plane. Untuk yang C, ada extra verb yang tidak dibutuhkan. Sementara di soal sudah ada verb utama yaitu landing, jadi kita nggak butuh verb tambahan descending. Ini salah ya. Kemudian yang D ini merupakan jawaban yang benar karena will be merupakan kata kerja bantu. Jadi untuk soal ini jawaban yang betul adalah D. Oke, jadi itu contoh soal yang terakhir ya. Gimana teman-teman? Udah pada paham kan tentang skill 1 dalam structure question? Nah, saya harap pembelajaran kali ini dapat membantu kalian untuk mengerjakan tes TOEFL. Jadi, kalian nantinya dapat mendapatkan skor lebih dari 550. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen jika ada yang ingin kalian tanya atau request, dan jangan lupa subscribe untuk terus terhubung dalam channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.